Yang terhormat Bapak Profesor Ainunani, kami persilakan Bapak. Mungkin nanti kalau ada waktu diskusi, tolong diskusikan waktu Bapak yang mengatur. Pak Nun, terima kasih, kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Itangga sebagai moderator, Bapak Ibu peserta pelatihan P3K dosen yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya? Yes. Sangat jelas, sangat jelas. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti agenda pelatihan ini dengan baik, yang nantinya insya Allah bisa bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat Indonesia dalam membangun bangsa dan negara ini. Topik yang diamanahkan pada saya untuk dipaparkan pada pagi ini, kemudian kita diskusikan bersama, adalah mengenai Rule of Government. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah mengenal, atau paling tidak walaupun tidak spesifik menyebut Rule of Government, saya yakin pernah melihat atau mengalami bahkan layanan pemerintah yang dilaksanakan dengan pendekatan Rule of Government. Ya, Bapak Ibu tentu pernah juga mendengar atau mungkin juga terlibat dalam proses reformasi birokrasi, kemudian juga transformasi layanan publik, kemudian juga mengenai kualitas layanan publik dan sebagainya. Kita sebagai dosen atau orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan, ini sebetulnya kita itu mempunyai amanah untuk menyediakan, mengelola, atau ada dalam proses pemberian layanan publik berupa pendidikan. Ya, kalau Bapak Ibu adalah dosen, layanan yang kita berikan ini adalah pendidikan tinggi dalam bentuk misalnya mengajar, melakukan penelitian, pengabdian masyarakat dan sebagainya. Kalau kita mendapatkan amanah untuk mengelola perguruan tingginya, ya kita mempunyai tugas, mempunyai amanah untuk memberikan layanan publik dalam skema yang atau dalam skop yang lebih luas. Baik, tadi saya sebutkan bahwa kita pernah mengenal adanya transformasi, reformasi birokrasi, kemudian sekarang kita mengenal Rule of Government. Ini sesuatu yang berdekatan, ya, juga ada irisan, tapi reformasi itu menyangkut perubahan struktur, sifatnya permanen, jangka panjang, ya, dampaknya luas. Tapi kalau Rule of Government ini lebih banyak menyangkut proses, bisa dalam perspektif jangka pendek untuk menangani isu-isu yang penting yang harus segera selesai, ya, seperti misalnya masalah pandemi COVID-19 ini. Ya, nanti saya gunakan juga pendekatan kita berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini juga merupakan pendekatan yang menggunakan konsep Rule of Government. Jadi Rule of Government ini merupakan pendekatan banyak menyangkut proses, ya, bagaimana kita melaksanakan proses pemberian layanan atau penyelesaian masalah itu dengan pendekatan totalitas, ya, tidak dibatasi oleh sekat-sekat, ya, tidak dibatasi oleh job deskripsi unit, ya, tapi lebih kolaboratif, ya, antar unit. Itu Rule of Government. Nah, jadi kalau kita lihat ini, kok saya nggak bisa buka, ya. Oke, jadi ini definisinya, ya. Jadi kalau kita lihat konsep dan tujuan dari Rule of Government ini adalah Rule of Government ini menyangkut lembaga-lembaga atau agen-agen
layanan publik atau instansi pemerintah dan instansi-instansi layanan publik lainnya, karena layanan publik ini bisa pemerintah, bisa juga swasta, ya yayasan itu juga mengelola layanan publik. Yang bekerja melewati batas-batas job deskripsi atau tugas masing-masing untuk mencapai tujuan bersama, ya, secara terintegrasi, ya, dilakukan secara terintegrasi untuk secara efektif menyelesaikan masalah-masalah atau isu-isu tertentu. Pendekatannya bisa formal, bisa informal. Formal itu misalnya kita membuat gugus tugas, membuat tim yang dibentuk dengan dasar surat keputusan pejabat tertentu misalnya. Nah, kemudian masalah yang diselesaikan atau program yang dikembangkan itu bisa menyangkut pengembangan kebijakan, pengelolaan program, atau pemberian layanan, atau penyelesaian masalah. Ya, jadi tujuan akhirnya pendekatan ini adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan publik yang berkualitas. Nah, layanan publik ini bisa luas, termasuk penyelesaian masalah publik. Ya, tadi saya beri contoh, misalnya berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Kemudian ada berbagai variasi definisi, tapi esensinya sama. Ya. Jadi seperti di tayangan ini dikatakan, whole of government ini adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang melakukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan layanan publik. Bisa saya tambahkan di sini termasuk penyelesaian masalah-masalah publik. Ya. Kemudian karakteristik dari whole of government ini, ya. Jadi pendekatan whole of government ini mempunyai ciri-ciri, misalnya proses kerjanya lintas batas. Ya, tidak hanya dikerjakan oleh satu unit, tapi bisa lintas unit. Lintas unit ini bisa di dalam kementerian, misalnya antar direktorat jenderal, antar direktorat, antara instansi di dalam struktur kementerian dengan perguruan tinggi, dengan sekolah-sekolah, dengan pemerintah daerah misalnya. Jadi lintas batas instansi-instansi. Kemudian ada kolaborasi, ada ya. Langsung tanya jawab lah. Dan ruang luas, ya. Kemudian merupakan masalah bersama. Kemudian hasilnya, ya, juga merupakan milik bersama antar instansi tersebut. Kemudian mendukung pendekatan whole of government ini. Pendekatan ini sebetulnya juga pernah dilaksanakan atau juga dilaksanakan di berbagai negara. Ya, menurut beberapa artikel ataupun informasi yang saya baca, istilah whole of government ataupun pendekatan ini mula-mula dilaksanakan oleh pemerintah Inggris di bawah Perdana Menteri Tony Blair waktu itu. Mereka mencoba untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan pendekatan whole of government. Nah, di kita sebetulnya undang-undang dan peraturan yang kita miliki itu juga mendukung pendekatan ini. Antara lain misalnya ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, kemudian juga tentang pemerintah daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang manajemen ASN. Itu peraturan perundangan yang mendasari penggunaan pendekatan ini. Nah, mengapa kita perlu menggunakan pendekatan ini? Ya, tentu untuk supaya kita bisa bekerja lebih efisien, ya, dampak ketidakefisien, ya. Dan juga struktur itu mengakibatkan proses yang lambat, ya, karena ada batasan struktur. Nah, oleh karena itu digunakan pendekatan ini supaya masalah atau kekurangan yang diakibatkan oleh struktur, oleh birokrasi itu bisa dieliminasi, ya, bisa dihilangkan. Ya, kalau kita bicara struktur, kita bicara birokrasi, itu biasanya ada kaitannya dengan prosedur, ya, dengan formalitas, harus ada memo, harus ada surat perintah, harus ada disposisi, harus ada dokumen dan sebagainya. Itu ciri-ciri formalitas, dan dikenal ada istilah misalnya red tape, ya, pita merah. Ini punya cerita tersendiri, pita merah. Kenapa disebut red tape? Itu simbol ketidakefisienan, karena banyaknya, itu timbul karena fenomena banyaknya dokumen untuk suatu masalah, ya. Kemudian dokumen-dokumen itu diikat dengan pita merah, ya, sehingga simbol birokrasi yang efisien itu sering disebut dengan red tape, ya, karena ada ikatan pita merah untuk dokumen-dokumen yang mendukung masalah itu. Kita juga pernah punya masalah seperti ini, ya. Jadi dulu kalau di Kemendikbud itu sendiri, ya, atau di berbagai perguruan tinggi, sekolah, banyak sekali dokumen, ya. Bahkan space kantor, ruang kantor yang digunakan untuk menempatkan dokumen itu tidak cukup, ya. Di jalan-jalan, di hall banyak sekali dokumen numpuk, ya. Sering juga untuk dokumen untuk suatu masalah ketika dicari sulit, ya, karena begitu banyaknya tumpukan dokumen yang diikat dengan tali-tali itu. Ya, itu tidak bisa, tapi alhamdulillah sekarang sudah hampir nggak ada lagi, ya, urusan formalitas yang tidak efisien ini. Apalagi didukung oleh teknologi digital, database, kemudian juga dokumen-dokumen elektronik. Masalah pelambatan ataupun birokrasi yang tidak efisien itu bisa banyak kita kurangi. Ya, jadi ini penting untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian juga untuk mempercepat layanan, ya. Mempercepat layanan, meningkatkan keefektifan responnya. Jadi respon yang dilakukan, yang diambil itu memberikan hasil, ya. Kita, Bapak Ibu, tentu sering mendengar, ya, Bapak Presiden sering menyampaikan kita berorientasi pada hasil, jangan berorientasi pada aktivitas, pada kegiatan saja, tetapi kita harus pastikan kegiatan itu mendapatkan atau memberikan hasil. Hasilnya harus berupa layanan yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, ya. Jadi itu juga merupakan tujuan dari government ini. Kemudian mengapa kita perlu menggunakan pendekatan ini? Ya, karena kita memperoleh atau menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kompleks, ya, semakin besar. Ya, kalau kita bicara pada level global, ya, ada kompetisi secara global, walaupun kita ada di daerah atau di Indonesia punya kegiatan yang skopnya lokal, tapi sebetulnya punya implikasi atau mendapatkan tantangan dari perspektif global, ya. Kalau kita bicara tentang industri makanan atau minuman, ya, walaupun misalnya kita punya perusahaan atau restoran
di Indonesia, tapi mempunyai tantangan dari adanya makanan atau bahkan chain restoran ya dari level global. Ya, misalnya ada chain restoran yang merupakan cabang dari berbagai negara yang memberikan lisensi pada pihak tertentu untuk beroperasi di Indonesia. Juga mahasiswa kita, ya, kita sebagai perguruan tinggi menawarkan atau menyediakan jasa pendidikan tinggi kepada mahasiswa, tapi mahasiswa itu juga mendapatkan tawaran dari pendidikan global ya, baik secara online maupun offline. Sehingga mahasiswa itu punya pilihan atau calon mahasiswa itu punya pilihan akan ke perguruan tinggi nasional atau ke perguruan tinggi global gitu, luar negeri atau yang disediakan oleh pihak luar negeri. Ya itu dengan kata lain ada kompetisi global ya. Ini memang tantangan, tapi kompetisi itu juga bisa merupakan dorongan agar kita bisa menjadi lebih baik. Ya, kita mau tidak mau harus benchmark, harus membandingkan apa yang bisa kita berikan dibanding dengan yang diberikan oleh pihak lain. Kemudian juga pendekatan ini penting untuk tadi saya sudah sampaikan menghilangkan ketidakefisienan yang diakibatkan oleh batasan-batasan birokrasi. Ya. Setiap organisasi, setiap unit biasanya mempunyai cerita, mempunyai nilai, mempunyai budaya, kebiasaan yang berbeda. Perbedaan ini bisa memberikan hambatan, ya, walaupun bisa juga memberikan manfaat. Ya. Nah, hambatan ataupun masalah yang diakibatkan oleh perbedaan ini bisa diselesaikan oleh pendekatan whole of government. Kemudian alasan lain kenapa kita memerlukan whole of government yang merupakan salah satunya adalah merupakan kolaborasi antar unit. Ya, ini untuk supaya antar unit itu bisa saling melengkapi. Ya. Kalau kita lihat teori portofolio itu satu portofolio yang terdiri atas berbagai jenis atau ragam unit itu akan lebih produktif, lebih baik, ya, lebih banyak menghasilkan dibanding dengan satu unit. Karena kalau satu unit itu ya adanya di satu unit itu apa yang dimiliki baik keunggulan maupun kekurangannya tidak ada yang bisa menutup. Kekurangan bisa ditutup oleh unit yang mempunyai kelebihan. Ya. Jadi itu keunggulan dari kolaborasi. Nah sekarang benefitnya sudah jelas ya. Tadi sudah kita sebutkan lebih outcome oriented, memberikan hasil, bisa fokus pada hasil, kemudian juga memberikan boundary spanning yang lebih luas sehingga masing-masing unit bisa saling menutupi, saling mendukung, ya, enabling, kemudian juga mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang jauh lebih lanjut. Ya, artinya berbagai masalah itu bisa tidak hanya bisa dicegah, ya, tapi juga bisa diselesaikan. Kemudian keuntungan lebih lanjut, ya, secara lebih spesifik selain efisiensi itu juga ada sharing informasi, pembagian informasi antar unit, kemudian lingkungan kerja yang lebih baik, ya, peningkatan daya saing, akuntabilitas dan koherensi kebijakan. Ya, ini berbagai analisis mengenai keuntungan whole of government. Kemudian tentu ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian, misalnya terkait dengan biaya, kos, kemudian juga pengurusan duplikasi pekerjaan. Ya, kalau tidak ada kolaborasi, duplikasi bisa sangat terjadi, kemungkinannya besar untuk terjadi duplikasi, inkonsistensi kebijakan, juga waktu
penyelesaian layanan yang lebih lama. Duplikasi ini sangat jelas ya, misalnya kalau tidak ada kolaborasi antar unit, misalnya terkait dengan pembangunan dan pengelolaan database ya, nanti ada dalam contoh. Kalau kita bisa kolaborasi, bisa bekerja sama antar unit, maka entry data itu hanya sekali. Siapa yang melakukan kegiatan transaksi, transaksi itu dilakukan sekaligus ada data yang masuk. Data yang masuk itu sekaligus bisa digunakan masuk database yang digunakan oleh semua pihak. Itu kalau pola untuk penggunaan data dan validasi akan punya database sendiri. Ya, jadi kita memang masalah teknologi informasi itu ada pulau-pulau. Jadi masing-masing punya sistem sendiri-sendiri, dan karena masing-masing sendiri-sendiri punya sistem dan mengelola sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi ataupun ada koordinasi tapi kurang baik, kurang kolaboratif, ya. Sehingga banyak duplikasi pekerjaan. Misalnya masing-masing unit harus entry data sendiri-sendiri. Bayangkan satu pekerjaan yang mestinya cukup dikerjakan sekali, tapi karena duplikasi kemudian dikerjakan berkali-kali. Ini banyak. Kemudian siapa yang bisa kolaborasi? Sebetulnya ini hampir tidak ada batas, ya, sesuai dengan sifat masalah program atau kebijakan yang ingin dikembangkan. Ya. Bisa kementerian, seperti tadi saya katakan, antar kementerian, ya, bisa antar unit di dalam kementerian, ya, atau bahkan mungkin juga bisa antar negara. Kalau kita lihat berbagai kerjasama regional maupun global, itu juga bentuk-bentuk kolaborasi antar negara. Kemudian bentuk kolaborasinya ya, bisa dalam bentuk integrasi penyediaan jasa atau koordinasi dan kolaborasi, atau perbaikan tata kelola governance, ya, atau juga menyangkut perubahan kultur menuju ke kultur yang lebih baik. Ya. Kemudian secara lebih detail caranya bisa dalam bentuk penyertaan, ya, ikut serta dalam tim, dalam gugus tugas, pertukaran informasi dalam dialog, perencanaan bersama atau kerjasama, ya, joint working group, ya, kemudian juga joint venture, pembentukan unit secara terpisah yang dimiliki oleh bersama oleh berbagai unit, ya, atau disebut dengan entitas satelit, ya. Ini merupakan entitas terpisah yang dimiliki bersama. Sebagai contoh, kita bisa melihat misalnya gugus tugas COVID-19 secara nasional, itu merupakan satelit atau entitas yang terpisah yang dimiliki oleh berbagai kementerian dan lembaga. Kemudian bentuk lainnya lagi bisa merupakan aliansi strategis, union, ya, merger dan sebagainya. Kemudian selanjutnya mengenai praktek whole government ini, ya, yang bentuknya bisa koordinasi antar lembaga, bisa juga koalisi sosial, ya, membentuk lembaga koordinasi khusus atau membentuk gugus tugas. Ya. Nah, sekarang tantangannya adalah, ya, tantangan yang dihadapi biasanya kita harus menyelesaikan berbagai perbedaan, ya, kemudian juga soliditas kepemimpinan, kesepahaman
pemimpin antar unit, kemudian juga perbedaan kapasitas SDM dari institusi-institusi yang berbeda. Biasanya memang dalam pembentukan gugus tugas misalnya ada proses-proses bagaimana masing-masing unit yang masuk dalam gugus tugas itu bisa saling menyesuaikan untuk supaya bisa kolaborasi dengan baik. Memecahkan aku pas. Nah, sekarang mengenai contoh yang ada di Indonesia, ya, ada berbagai jenis, ya, banyak sekali sebetulnya pendekatan government yang sukses. Ya. Misalnya pelayanan publik ya, dalam bentuk pemberian atau layanan pemberian surat izin mengemudi yang dilaksanakan secara keliling. Kemudian pemberian sertifikat tanah ya, dengan pendekatan one day service. Pelayanan satu atap ya dari berbagai lembaga ya, termasuk di kita ada LLDP yang juga memberikan layanan satu atap ini sehingga masyarakat tidak istilahnya dipingpong ya, atau dilempar ke sana kemari untuk mengikuti prosedur dalam mendapatkan layanan. Kemudian kalau kita lihat seperti tadi saya katakan, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini juga merupakan pendekatan whole of government yang terlibat banyak sekali ya, dari berbagai institusi, bahkan termasuk Kementerian Pertahanan, ya, Kementerian Kesehatan Pak Asdi, ya jelas, ya, Kementerian Perekonomian, walaupun isunya isu kesehatan, isu isu virus ya, tapi juga melibatkan Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Perekonomian misalnya, juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini dari berbagai kementerian dan lembaga, ya, bahkan juga masyarakat, perwakilan dari masyarakat, misalnya lembaga swadaya masyarakat, NGO dan sebagainya terlibat dalam penanganan atau gugus tugas ini. Kemudian yang juga merupakan bagian dari gugus tugas, kalau kita lihat Peduli Lindungi, itu juga merupakan program yang dilaksanakan dengan pendekatan whole of government yang khususnya melibatkan Kementerian Kesehatan, kemudian juga Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara. Ya, karena ini menyangkut data dan privasi banyak orang masyarakat, ya, sehingga ada peran Badan Siber dan Sandi Negara. Kominfo jelas perannya karena menyangkut teknologi dan juga informasi, dan Kementerian Kesehatan ini jelas ya, karena menyangkut kesehatan masyarakat. Dan kalau kita lihat yang terlibat lebih lanjut sebenarnya banyak sekali, ya, termasuk pemerintah daerah, berbagai perusahaan transportasi, baik swasta maupun BUMN, itu semua punya kesepakatan kepatuhan terhadap penggunaan alat monitoring dan juga pengawasan dengan Peduli Lindungi. Kemudian di Kemendikbud kita juga punya program sistem informasi pengadaan sekolah. Bayangkan kita punya ratusan ribu sekolah yang melaksanakan kegiatan pendidikan dasar, ya, menengah, dasar dan menengah. Kemudian mereka punya atau menerima dana yang digunakan untuk operasional sekolah. Nah, agar supaya proses pengadaannya efisien, itu dikoordinasikan secara nasional dengan sistem informasi pengadaan sekolah. Sehingga proses transaksi kemudian juga pertanyaan menjadi lebih mudah, ya, termasuk bagaimana sekolah-sekolah itu memilih barang yang terbaik, ya, untuk keperluan pendidikan itu bisa dengan mudah menggunakan siklus. Kemudian juga masih di lingkungan Kemendikbudristek itu penggunaan pangkalan data dikti, ya, ini juga pendekatan whole of government yang melibatkan berbagai pihak, yang Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tapi juga
perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, sehingga mereka bisa atau kita bisa secara efisien mengelola data. Jadi entry data cukup dari perguruan tinggi, kemudian selanjutnya cukup validasi, kemudian data itu bisa digunakan oleh hampir semua pihak. Ya. Masyarakat pun bisa menggunakan, terutama kalau masyarakat ingin melihat profil perguruan tinggi, itu bisa melihat di PTDB. Kemudian juga di sektor pariwisata, ya, itu ada program pengembangan pariwisata Indonesia yang didekati dengan menerapkan whole of government yang dikoordinir tentunya oleh Kementerian Pariwisata. Saya kira demikian, Bapak Ibu dan Pak Moderator. Selanjutnya silakan kalau ada diskusi ataupun hal-hal yang bisa kita diskusikan atau mungkin bisa kita kembangkan atau usulkan lebih lanjut untuk perbaikan pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Bapak Profesor. Baik, Ibu dan Bapak, setelah kita sama-sama mendengar, mencermati paparan beliau dari apa yang disampaikan, harapan kita sudah terang dan sudah jelas semua untuk Ibu dan Bapak. Namun kalau masih ada yang perlu diperjelas, dipertanyakan, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita semua. Kami beri kesempatan kepada Ibu dan Bapak. Kami persilakan. Di sebelah sini. Baik, kalau tak tolong Pak bisa dibantu kasih siapa ya Pak? Tolong nanti disebutkan nama dan dari lembaga mana, kemudian pertanyaan dengan ringkas. Pak, tak tolong Pak. Tolong. Tes. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof, saya Muhammad Kundarto, UPN Veteran Yogyakarta, Prof. Tetangga. Nama whole of government ini begitu sulit saya ucapkan karena terasa asing. Tapi kalau boleh saya simpulkan Prof, dari yang disampaikan ini saya membuat satu kalimat sederhana: manajemen kolaborasi dan integrasi dalam tanda petik siapa berbuat apa. Itu kalau boleh saya simpulkan seperti itu ya Prof. Nah, pertanyaannya adalah, karena kita ini dihadapkan ASN adalah gabungan antara PNS dan P3K, ini kan ada perbedaan ya Prof ya, ada perbedaan. Nah, bagaimana saran Prof agar kita bisa berkolaborasi dan terintegrasi karena adanya perbedaan-perbedaan itu, karena tadi di ceramahnya ada kata-kata harus menyelesaikan perbedaan itu sebagai kunci untuk kita bisa berkolaborasi dan melakukan integrasi kerja. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang kedua Bapak. Di samping ada di Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof dengan Disproso dari Universitas Singapura Karawang. Fungsikan Prof. Alhamdulillah bisa bertemu Prof di ruang ini. Sebelumnya sering ketemu di lapangan. Jadi terima kasih bisa bertemu. Yang saya pertanyakan mengenai konsep ini kan konsepnya pada dasarnya walaupun memang ini untuk pelayanan publik, ini ada koordinasi antar lembaga. Nah, yang saya tanyakan hubungannya adalah dengan pengangkatan P3K PPNB, gitu kan? Apakah konsep awal pengangkatan dosen PPNB ini
menjadi P3K sudah menjalani koordinasi dan kolaborasi antar lembaga. Karena kelihatannya dari awal kita pelatihan antar kementerian dan antar lembaga itu saling pingpong, saling menyalahkan. Ini tugasnya di Kemendikbud, ini tugasnya di LAN, ini di BKN dan sebagainya. Jadi seperti tidak adanya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga dalam menetapkan dosen sebagai tenaga P3K. Kan gitu. Jadi dari beberapa narasumber ya semuanya juga bingung. Ini permasalahannya di mana? Karena memang ini P3K yang istimewa. Karena P3K untuk aki-aki kan gitu ya, untuk orang-orang tua, dosen yang sudah mengabdi puluhan tahun di kampusnya, terus di P3K-kan. Harusnya ada treatment tersendiri bagaimana? Kan gitu. Apakah nanti memang bertahap ditetapkan dulu sebagai P3K? Kalau misalkan ini dianggap menjadi beban anggaran negara, jadi dan selanjutnya bertahap dijadikan PNS dengan kriteria tertentu dan sampai pada akhirnya habis semuanya P3K PTNB menjadi PNS. Kan seperti itu. Jadi ini menjadi beban bersama harusnya di negara, bahwa ini ada tanggung jawab yang harus disiapkan juga tidak saja oleh kami selaku dosen yang profesional untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi ada peran negara juga yang memperhatikan para dosen yang memang sudah mengabdi dengan kesejahteraan yang disiapkan oleh negara itu sendiri. Jadi itu saja konsepnya, apakah memang sudah diterapkan atau belum untuk latar belakang P3K-nya, P3K untuk dosen-dosen PTNB. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Profesor Ainun Naim. Pertanyaan ada dua. Pertama dari Pak Kundarto UPN Yogyakarta. Bagaimana saran Bapak supaya bisa kolaborasi antara ASN antara PNS dan P3K? Ringkas saja Pak. Kami persilakan Bapak. Ya baik, terima kasih Pak Gunarto dan Pak Suroso atas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi bisa saya jelaskan pertama bahwa bagaimanapun proses penerapan whole of government ini hasilnya itu bisa relatif ya, tidak selalu hitam putih ya, tidak selalu hitam putih, tapi bisa merupakan satu proses yang tentu proses itu menunjukkan tren ya, atau pada akhirnya hasil yang positif atau hasil yang baik. Ya. Nah tadi ditanyakan kalau ASN itu ada atau juga kalau dikhususkan lagi dosen itu ada dosen yang PNS, ada yang P3K. Bagaimana mereka bisa berkolaborasi padahal statusnya berbeda. Sebetulnya dosen itu tidak hanya PNS dan P3K saja, ada PNS, P3K, ada yang swasta. Ya. Nah, tentu ruang kolaborasi itu sangat luas ya, apalagi dengan berbagai strategi layanan pendidikan ini yang sekarang ada ya, atau lazim disebut dengan kampus merdeka atau berbagai program turunannya ya. Nah kalau kita lihat sifat dari tugas ataupun pekerjaan atau juga karir dosen, itu kan dosen ini merupakan profesi sehingga ada sertifikat profesi. Nah profesi itu punya karakteristik ya yang sama-sama dimiliki oleh orang ada yang ada dalam profesi yang sama, apapun statusnya, apakah dia PNS, P3K ataupun swasta, atau bahkan juga dimanapun mereka bekerja. Ya. Misalnya sekarang banyak sekali ruang untuk kolaborasi, untuk misalnya joint research, atau joint teaching, atau joint supervision, ya. Joint mensupervisi, sama-sama mensupervisi. Apakah itu mahasiswa S2 atau S3 dalam menulis tesis dan disertasi, itu bisa saja apapun statusnya. Jadi tidak ada, saya lihat tidak ada hambatan untuk itu ya. Saya sendiri
ada kerjasama ya, kolaborasi dengan bahkan dosen swasta ya, atau dosen yang P3K juga ada, saya punya kolaborasi riset ya dengan dosen P3K. Kemudian bahkan juga kolaborasi, ada yang kolaborasi dosen P3K kolaborasi dengan dosen dari luar negeri. Jadi sebetulnya profesi itu punya ruang kolaborasi yang sangat luas, yang tidak dibatasi oleh status apakah dia PNS atau P3K atau swasta ya. Jadi ruang kolaborasi itu sangat luas untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik ya, layanan pendidikan tinggi atau layanan tridharma yang lebih baik. Karena banyak sekali hal-hal yang mana satu dosen itu tidak menguasai semuanya terkait dengan misalnya riset bidang tertentu atau mensupervisi tesis atau disertasi mahasiswa. Satu supervisor, satu promotor bisa itu tidak bisa menguasai semua hal, sehingga harus bekerja sama dengan dosen lain ya. Dosen lain ini bisa siapa saja yang asal menguasai topik yang diperlukan. Jadi saya kira tidak ada hambatan ya terkait dengan kolaborasi antar dosen walaupun dengan status yang berbeda. Kemudian yang ditanyakan Pak Suwoso itu saya kira banyak pengelolaan P3K ya dalam jangka pendek maupun jangka panjang ya. Masalah yang dihadapi saya kira ini agak lebih kompleks ya, karena kalau melihat ceritanya tadi itu juga terkait dengan masalah konversi ya, dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri ya, dan kalau kita melihat memang kalau masalah kepegawaian itu memang di pemerintah ini di manage atau dikelola oleh berbagai kementerian ya, dan lembaga. Misalnya Kementerian Teknis, kemudian kalau Kemendikbud, kalau dosen ya di Kemendikbudristek, kemudian ada Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, kemudian ada BKN ya, ada tiga unit itu yang sejak dulu sebetulnya antar terutama tiga ini atau lebih karena ada perguruan tingginya misalnya, itu selalu ada proses kerjasama ya. Memang sering juga masalah yang dihadapi itu relatif kompleks ya. Kita misalnya menghadapi masalah terkait dengan anggaran ya. Anggarannya kan tidak terbatas ya, bagaimanapun terbatas. Kemudian juga terkait dengan kecukupan dosen. Nah, kemudian juga, tapi saya kira objektif akhirnya adalah bagaimana kita memberikan layanan pendidikan tinggi, kemudian juga menjaga bagaimana para dosen itu bisa tetap bekerja ya, tentu dengan segenap dan berbagai keterbatasannya. Dan sebetulnya skema P3K ini ada plus minusnya ya. Tadi ada pertanyaan juga, bagaimana kalau ada perbedaan kemudian harus kolaborasi. Mumpung saya ingat ini saja. Jadi kalau ada perbedaan, kita harus kolaborasi dengan pihak-pihak yang mana masing-masing punya perbedaan. Maka untuk bisa kolaborasi dengan baik itu kita harus mengeksploitasi dulu potensi sinerginya. Jangan dieksploitasi potensi konfliknya. Dan perbedaan yang mengakibatkan konflik jangan jangan menjadi perhatian prioritas dulu. Yang diprioritaskan adalah perbedaan yang menghasilkan sinergi, yang bisa memberikan manfaat bersama dulu, itu yang dieksploitasi atau diperhatikan, yang menjadi prioritas. Nah, dari situ kemudian ada optimisme, ada kesepahaman,
Nah, dan juga kemudian berbagai hambatan perbedaan yang menimbulkan konflik itu bisa dieliminasi ya, dengan adanya benefit bersama yang lebih luas. Nah, kembali ke masalah tadi ya, masalah dosen swasta kemudian institusinya menjadi negeri, dan kemudian ada masalah bagaimana status dosen ya. Itu memang bukan masalah yang sederhana karena berbagai keterbatasan, menyangkut anggaran, kemudian juga menyangkut kelengkapan peraturan perundangan ya. Karena setiap tata kelola peraturan perundangan dan skema yang kita kembangkan itu punya implikasi jangka panjang ya, sehingga saya lihat sebetulnya apa yang sudah bisa kita capai sekarang ini tentu masih ada ruang perbaikan, tapi adalah suatu solusi yang bisa menjamin keberlangsungan layanan pendidikan tinggi paling tidak sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, berbagai analisis yang menyangkut PDKK ini sebetulnya merefer ke situasi bagaimana kita bisa memberikan tantangan ya kepada dosen sehingga mempunyai kinerja yang lebih baik karena menghadapi adanya tantangan yang besar. Kalau kita lihat berbagai praktek di negara lain, sebetulnya skema ini yang lebih lebih umum mereka terapkan ya, untuk meningkatkan kinerja para dosen, para peneliti, ya, bahkan juga guru. Ya. Misalnya, kalau kita lihat praktek pengangkatan dosen itu tidak langsung tenur itu akan menjadi dosen tetap. Ya. Mereka akan diangkat sebagai dosen yang menenur. Kemudian setelah beberapa periode atau beberapa tahun mereka menunjukkan kinerja yang baik, baru diangkat menjadi dosen atau profesor yang tenur, yang tetap. Ya. Itu antara lain prakteknya. Kemudian juga ada mobilitas, ya, mobilitas dosen di berbagai perguruan tinggi yang tidak harus, kalau mereka masuk itu tidak harus start dari nol. Ya. Sehingga dengan skema P3K ini kita harapkan dosen itu kalau misalnya masuknya itu dia pada level yang punya kualifikasi misalnya sebagai lektor kepala atau bahkan profesor, mereka bisa langsung masuk diangkat sebagai lektor kepala atau profesor. Ya. Tidak harus start dari awal. Kalau skema lama itu kan setiap dosen masuk itu yang mulai dari dulu asisten ahli, kemudian menjadi lektor kepala dan seterusnya supaya ada fleksibilitas, mobilitas dan juga peningkatan karir yang bisa lebih cepat sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi dan juga kualifikasi calon dosen. Saya kira skema besarnya kurang lebih seperti itu. Tentu secara detail ataupun fakta bisa banyak tantangan yang dihadapi. Saya sendiri juga melihat praktek di berbagai universitas atau di beberapa universitas menyangkut penerimaan dosen yang sudah pada kualifikasi tinggi ini memang ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan. Demikian Pak Moderator dan Pak Dumarto dan Pak Suroso. Baik, terima kasih dari Pak Dumarto dan Pak Suroso sudah menjawab semua Pak. Pak Suroso ya, Pak Santoso, maaf, tadi sempat agak hilang soalnya. Pak Santoso, bagaimana Bapak, sudah oke? Sudah, baik kemudian Bapak, kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi. Kalau masih ada 1, 2 ya, Bapak dari depan dulu, baru yang pondok dan
Biar adil sedikit, Ibu satu, Bapak nanti. Ya, Bapak dari depan dulu, kami silakan Bapak. Ini ada tes kan tolong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ainun, saya bisa bertatap muka di layar besar ini. Nama saya Iman Sulaiman dari Unsika Karawang. Pertanyaan saya, apakah dosen P3K ini bisa menjadi guru besar? Karena saya baca beberapa regulasi itu nampaknya tertahan kita untuk tidak bisa jadi guru besar. Sekarang saya memastikan kepada Pak Sekjen Prof. Ainun, apakah dosen P3K bisa menjadi guru besar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Imam Sulaiman. Yang pertanyaan yang kedua Pak, yang mohon maaf yang diulang dulu dari tadi duluan. Ya. Habis itu mohon izin Bapak Ibu yang di sana. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Basuki, yang tadi Bapak Imam Budi Santoso, Bapak bukan Bapak Suwoso. Oh, Terima kasih. jadi begini Bapak, terkait dengan rule of government tadi, pertanyaan saya satu. Tadi yang sudah ditanyakan oleh teman-teman dari UPN dan dari Karawang tadi, itu bagaimana menggabungkan atau bagaimana potensi-potensi yang Mohon izin agak keras sedikit Bapak. ini mic-nya Mic-nya ya, pakai mic. Maaf Pak. tes. Ya. Jadi itu tadi bagaimana menggabungkan berbagai perbedaan atau berkolaborasi antar lembaga dan seterusnya. Nah, ini Prof juga menjelaskan bahwa bila ada perbedaan itu digali perbedaan potensi-potensi yang bisa menjadi titik kolaborasinya, gitu kan? Kalau saya lihat dari pengelolaan kita yang di dosen di PTNB ini, kalau kita lihat dengan kacamata whole bahwa di dalam undang-undang ASN itu kita sudah diatur manajemen PNS, manajemen P3K. Sementara di Permenristek Dikti kalau tidak salah nomor 18 tahun 2016 yang mengatur tata cara pengangkatan P3K, kalau tidak salah begitulah pengangkatan P3K. Di situ diatur bahwa dosen PTNB harus masuk P3K dengan skema P3K. Nah, ini pada titik ini antara dua kebijakan ini jadi saling tumpang tindih, dan kalau dalam konteks whole government itu tidak nyambung sehingga potensi untuk tidak terjadi kolaborasi itu sangat besar. Misalnya begini, di dalam manajemen P3K yang kita awalnya sebagai dosen di perguruan tinggi kita masing-masing yang dinegrikan itu harus mengikuti tahap-tahap, misalnya sesuai kebutuhan, harus mencari daftar kebutuhan dan seterusnya. Bahwa peraturan itu belum ada, kita sudah ada. Peraturan itu sudah ada, kita sudah ada, dan kita dipaksa dengan
konsep itu kita harus masuk ke dan itu. Jadi itu kendalanya Pak. Mungkin dari kacamata whole of the government tadi, bagaimana konteks ini bisa diselesaikan? Apakah memang kita yang dari PTNB, dosen PTNB skema yang dipaksakan dengan P3K itu memang tidak bisa berjalan karena terbukti bahwa dengan skema P3K dosen PTNB mati rasa, mati gaya, mati semuanya. Begitu Pak kira-kira. Jadi kita mandek karir, kita tidak bisa mengeksplorasi diri untuk mengembangkan karir dengan skema P3K. Kita rasa. Begitu Bapak, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Terima kasih Pak Imam Basuki. Yang ketiga Ibu yang sudah berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ainun dan moderator untuk kesempatan saya bicara. Sebenarnya hampir sama dengan Bapak yang tadi, tapi karena ada kesempatan untuk bicara, jadi saya gunakan dengan sekali. Silakan. Begini Prof, dari karakteristik dari World of dari siapa Ibu dan dari sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratna Dewi Anjani dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Silakan Ibu, silakan. Dari paparan Prof. Ainun mengenai karakteristik World of Government, di situ tertera adanya kolaborasi dan hasil dari WOGIP adalah kerjasama antar unit yang saling melengkapi. Nah, di sini kalau dari sistem saya lihat ini sudah ada kerjasama antar unit. Tetapi ketika pertama kali kita digiring istilahnya menjadi P3K, di situ belum ada aturan-aturan Prof yang menjebak. Jadi saya terus terang sebagai P3K merasa terjebak dari hal seperti ini. Karena sebelum jadi P3K, maaf ya Prof, kita sudah tidak ada pemikiran, ada pembatasan kerja gitu. Oke, sekarang kita tahu bahwa masuk P3K dari singkatannya saja sudah ada perjanjian kerja. Tapi setelah itu ada aturan lagi tuh, ada aturan lagi Prof, bahwa kalau masalah kinerja kita sudah dipupuk dari awal untuk bekerja meningkatkan kinerja, karena setiap raker selalu menuntut kita harus move, karena harus meningkatkan ini, meningkatkan itu. Nah, dari mapan yang baru, surat mapan yang baru, di situ saya sangat terkejut ya bahwa keberlanjutan kita itu ada 3 hal. Kalau mau mikir aja, oke, kita bisa bersaing, Prof. Kemudian, yang saya khawatir adalah rasio mahasiswa. Ketika rasio mahasiswa itu sudah terpenuhi, kita mau kemana, Prof? Gitu. Sedangkan saya itu ingin sekali sampai usia saya tidak lagi berjalan untuk mengajar. Karena saya tuh merasa bahwa ketika saya sudah di rumah, ya tahu sendiri ya, walaupun bisa menulis, tetapi kalau kita berinteraksi keluar, istilahnya kita bisa lebih happy lah misalnya. Jadi, Prof, apakah bisa untuk mereview? Ya, karena kan hasilnya adalah saling melengkapi, fokus di sistem, outcome fokus. Jadi pertanyaan saya adalah, bisa nggak Prof mereview karena melibatkan ketiga yang sekarang terbentuk, karena menurut saya sebenarnya tidak ada kolaboratif antara antar unit ketika WOG COVID itu kan
rakyat juga terlibat. Nah, bagaimana kalau sekarang menentukan aturan-aturan atau sistem ya yang saling terkaitan dan saling melengkapi sehingga tidak ada lagi yang merasa diri walaupun misalnya Prof bilang hasilnya hitam di atas, ada hitam dan ada putih. Tapi menurut kolaboratif kan Prof harus saling melengkapi, harus saling kedua belah pihak itu saling nyaman istilahnya. Mungkin gitu aja Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tati Bu Ratna. Baik Bapak Prof, pertanyaan yang pertama dari Pak Imam Sulaiman, apakah dosen P3K bisa jadi guru besar? Itu boleh Bapak, kami persilakan. Ya baik, terima kasih Pak Imam Sulaiman, Pak Imam Basuki dan juga Bu Ratna Dewi. Ya pertanyaannya memang menarik ini saya kira. Diawali dengan pertanyaan apakah P3K bisa menjadi guru besar? Ya jawaban saya bisa. Dosen swasta itu bisa jadi guru besar. Praktisi saja bisa jadi guru besar. Tapi ada syarat-syaratnya. PNS pun walaupun bisa jadi guru besar tidak otomatis, ya ada syarat-syaratnya. Nah, jadi sepanjang syarat-syarat itu dipenuhi, tentu bisa jadi guru besar. Ya, yang namanya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan bisa ditempuh dengan banyak cara, termasuk mungkin dalam tanda petik akademik. Ya. Sehingga kalau P3K akan jadi guru besar ya tentu bisa. Ya. Dosen swasta aja bisa jadi guru besar banyak dan banyak. Ya, apalagi P3K. Memang itu tidak otomatis. Sama PNS pun tidak otomatis. Banyak juga PNS yang tidak bisa jadi guru besar, tapi juga banyak yang jadi guru besar. Jadi, namun ada syarat-syaratnya lagi. Itu mengenai pertanyaan apakah P3K bisa jadi guru besar. Tentu mungkin prosesnya tidak sama dengan yang PNS, dengan yang swasta, dan mungkin juga peraturan ataupun perangkat yang mewadahi tentang proses itu juga belum lengkap. Saya tidak tahu karena saya sudah lama tidak di kementerian ya. Tapi ada baiknya kalau Bapak itu punya saran ya bagaimana prosesnya atau sistemnya sehingga memberikan kemanfaatan terbesar bagi publik ya. Jadi objektif kita itu atau apapun yang kita usulkan atau kita inginkan dalam perspektif P3K ataupun yang lain itu saya kira harus ada dalam skema mana yang terbaik untuk masyarakat. Kita tidak bisa hanya berpikir untuk kita sendiri. Kita harus ada dalam perspektif masyarakat secara umum. Termasuk juga pemerintah ya, dan juga perguruan tingginya mana yang terbaik untuk masyarakat gitu. Jadi dan saya kira apa yang kita tempuh selama ini itu dianalisis dalam perspektif itu. Memang kalau kita bicara tentang kebijakan publik ya, itu tidak bisa yang kemudian memuaskan semua pihak ya, tapi kebijakan publik itu akan dirumuskan mana yang terbaik untuk masyarakat yang secara umum. Saya kira itu frameworknya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Imam Basuki tadi, ya coba bisa diulangi secara singkat Pak Moderator. Dari Pak Imam Basuki tadi, beliau mengatakan bahwa dari keberadaan P3K di lembaga atau mungkin pengalaman beliau ada potensi tidak bisa berkolaborasi dengan baik. Nah oleh karena itu beliau bertanya bagaimana potensi tadi bisa diselesaikan dengan
sama-sama saling menguntungkan yang relatif sama dengan kekurangan. Demikian Bapak. Oh iya, ya jadi saya kira kalau kita melihat potensi potensi konfliknya ya kita akan berhenti. Tapi seperti saya katakan tadi, banyak sekali sebetulnya yang bisa dilakukan kolaborasi ini. Nah kemudian juga misalnya kalau itu terkait dengan karir, seperti saya katakan tadi, ya kalau swasta aja bisa jadi besar, kenapa P3K ini tidak bisa? Ini kan ASN bahkan, tapi tidak ada yang otomatis. Untuk kebaikan masyarakat tentu semuanya ada syarat-syaratnya. Kalau otomatis kan nanti kayak apa, seperti apa layanan pendidikan tinggi kita. Oleh karena itu ada syarat-syarat misalnya terkait dengan kualitas publikasi, produktivitas. Itu saya kira ya best practice-nya seperti itu. Seperti itulah yang terbaik untuk masyarakat. Karena kalau tidak ada syarat-syarat itu, kualitas pendidikan tingginya akan menurun. Dan kemudian lulusannya juga tidak akan punya kompetensi yang cukup untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan bangsa ini. Saya kira skemanya seperti itu ya. Nah detail spesifiknya kita bisa usulkan ya kepada Kemendikbudristek, kepada Kemenpan RB mana yang yang baik itu. Jadi itu. Kemudian dari Bu Ratna Dewi, Pak Moderator. Dari Ibu Ratna Dewi Anjani, Bapak, setelah beliau, saya ulang, setelah beliau mengamati, memahami bahwa setelah ada P3K, ada pembatasan-pembatasan, menurut beliau, pertanyaannya, apakah kira-kira aturan mengenai P3K tadi itu supaya pembatasan itu bisa seminimal bisa direview ulang? Demikian Bapak, terima kasih. Iya, saya kira Ibu atau Bapak Ibu bisa saja mengusulkan berbagai kebijakan publik atau peraturan misalnya yang mempunyai kelemahan atau yang memberikan dampak atau hasil yang tidak baik bagi masyarakat. Saya kira disampaikan aja, bisa saja direview. Yang namanya peraturan undang-undang aja bisa diperbarui ya, apalagi peraturan yang ada di bawahnya. Kalau memang ada hal yang penting untuk dibahas. Kemudian sekali lagi kalau kita bicara tentang kesempatan ya, atau tentang bagaimana ke depan, termasuk posisi P3K, saya kok agak ragu ya, apa betul P3K ini kemudian membuat kita atau dosen P3K itu kemudian menjadi ada dalam posisi yang lebih buruk gitu ya. Jangan-jangan itu karena mindset kita sendiri yang tidak melihat gelas itu penuh separuh atau setengah. Dan itu yang dieksploitasi dulu. Jangan lihat negatifnya dulu. Sekali lagi kalau yang namanya kebijakan publik, peraturan itu tidak ada yang bisa memuaskan semua pihak. Ya, kita harus melihat dalam perspektif kebaikan kebijakan itu untuk masyarakat umum. Ya. Dan kita harus melihat berbagai tantangan target itu sebagai generasi-generasi yang sekarang ya, yang anak-anak muda atau saya termasuk dosen-dosen muda itu justru mereka senang yang model-model P3K ini karena akan memberikan tantangan fleksibilitas bagi mereka untuk bekerja. Jadi ini kita perlu melihat dari berbagai sisi lah, jangan hanya melihat dari sisi yang tertentu yang kemudian seolah-olah kita menghadapi dari. Demikian Pak Moderator. Terima kasih Prof. Mohon izin satu lagi Pak, mohon izin untuk silakan. Kami persilahkan.